Woi, mobilku kesenge. Barangnya orang. Terbakar mobil gue. Pengaruh rokok. Oma. Omse, terbakar minta tuh. Terbakar minta. Ini di atas ya. Oma. Ayo. Sonar. Oma. Bisa diulangi, Pak? Penumpang dewasa 131, kemudian balita 18 orang. Kemudian kendaraan itu totalnya 34. Iya, Pak. 34. Golongan 2 88 ini. Dan kami lihat juga di video jarak dari mobil ke mobil itu, Pak, terlalu sempit. Apakah aturannya memang begitu, Pak? Ya, kalau Sesuai PM 94 kalau tidak salah. ya, kalau terkait aturannya memang harus diatur jaraknya. Jaraknya 60-30 ya. Siap. Ya. Kendaraan. Tapi itu tidak cukup, Pak. Orang saya mau lewat itu tidak bisa sesuai dengan video kami lihat. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Kepala BPDT apa? Iya. Ya, artinya kami akan evaluasi. Mungkin mungkin apa namanya? Terkait dengan pengawasan mungkin luput dari pengawasan rekan-rekan di lapangan. Ini berikutnya akan kami evaluasi terkait dengan Anggota Bapak di mana pada saat muat kapal? pembuatan kapal, muat saya di atas kapal. Sebagian ada di atas kapal, ada juga yang sebelum kendaraan yang di atas kapal ada juga yang melakukan penghitungan. Saya ulangi kembali juga Pak pertanyaan. Berdasarkan video yang beredar, ada penumpang berteriak solar. Apakah Bapak bisa menjelaskan hal ini? Terkait itu Pak, kami tidak kurang tahu apa maksudnya. Jelas kami tidak bisa juga menyampaikan bagaimana jelas. Mungkin maksudnya lain atau maksudnya apa kami tidak tahu. Selama ini Pak, apakah ada himbauan kepada pengguna jasa terkait pelarangan pemuatan barang-barang berbahaya, ilegal, dan apapun namanya itu dari pihak perusahaan, dari pihak perhubungan instansi Bapak, dan bagaimana penerapannya saat ini? Iya, sering Pak kami sampaikan ke operator kapal, baik itu namanya pengurus ekspedisi apa di pelabuhan ini. Ya itu kalau barang berbahaya jangan dinaikkan kapal itu. Kalau perlu ya sebelum dia masuk pelabuhan ditolak saja. Barang yang berbahaya termasuk apa, Pak? Seperti apa itu? Berbahaya contohnya seperti gas, B3, tabung-tabung LPG itu kan. Kemudian kasur kapur itu yang kapas itu semua dilarang Pak di atas kapal. Kalau kami lihat di video juga ada Pertamini. Bagaimana tanggapan Bapak itu di atas mobil? Kalau terkait dengan muatan di atas kendaraan itu, kalau memang ada ya saya kira mungkin bisa ditanyakan kepada operator pelabuhan, karena istilahnya kendaraan yang mau beli tiket sudah aturannya itu mau beli tiket harusnya kan diperiksa dulu oleh cek fisik dulu KP3 ya kan, muatannya apakah tidak muat barang-barang terlarang, barang penyelundupan ya kan, harus diketahui dulu dari mereka baru bisa dikasih pas jalan. Tanda kutip, Pak, menurut informasi yang terima, tanda kutip, ada muatan BBM bersubsidi di kapal. Apakah Bapak tahu atau bagaimana? Kalau kami saya belum ada informasi terkait kendaraan yang memuat bahan bakar BBM yang di atas kapal belum ada informasi. Setelah kejadian ini Pak, kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang lebih besar lagi di pelayaran
Siwa Tobacco ini, Pak? Tentunya Pak, dengan adanya kejadian ini kami istilahnya lebih memperketat lagi, lebih memperketat dari segi pengawasan, utamanya terhadap kendaraan-kendaraan yang akan di atas kapal. Ya, tapi tentunya kami juga minta dukungan dari semua stakeholder di pelabuhan. Artinya semua ini kan tidak bisa kami sendiri yang kerja. Perlu dukungan semua Pak. Karena anggaplah pelabuhan ini istilahnya masih sistem belum berjalan baik. Jadi ya ampun udah namanya apalagi itu punya banyak yang kepentingan ya kita harus sama-sama dalam bekerja memperbaiki lagi istilahnya. Kami akan memperketat pengawasan terkait apalagi barang-barang yang berbahaya di atas kapal, kemudian tata cara pembuatan di atas kapal kami. Begini Pak, setelah kejadian ini, apakah kapal Neros ini masih berlayar hari ini atau menunggu pemeriksaan dari pihak terkait? Ya terkait itu Pak, kami tadi pagi sudah koordinasi dengan Satpol sebelah, infonya bahwa saat ini kapal itu ditahan dulu dalam rangka investigasi awal. Jadi dari BPTD Sultra mereka sudah menugaskan 2 orang marine inspector untuk investigasi awal kecelakaan ini. Setelah itu mereka akan panggil BKI apakah kondisi kapal sudah layak lagi untuk beroperasi. Jadi nanti setelah itu pemeriksaan keluar hasilnya bahwa kapal itu sudah layak beroperasi baru bisa beroperasi. Jadi kemarin BPTD sudah keluarkan surat penghentian jadwal sementara sampai selesai pemeriksaan. Kami bersama Dampos Pol Airut Wajo, dalam hal ini Bapak Rika Irfantori, kita akan mempertanyakan terkait insiden yang terjadi di pelayaran dari Pelabuhan Siwa ke Tobacco, di mana kemarin itu ada kebakaran di kapal Neros, ada mobil pickup sempat terbakar. Mungkin kita akan mendengar bagaimana pandangan daripada Pol Airut dalam hal ini menyikapi adanya insiden tersebut. Selamat siang Pak, bisa Bapak jelaskan? Ya, selamat siang Pak. Kami perlu jelaskan di sini bahwa kapal KM Neuros, ya. KM Neuros kemarin terbakar itu sudah yang pertama saya jelaskan bahwa itu sudah masuk di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Nah, informasi yang saya dapat kemarin dari orangnya Kementerian Perhubungan bahwa itu sekitar 9 mil lagi sampai di Pelabuhan Tobacco. Nah, adapun kebakaran yang terjadi di atas kapal itu, informasi yang saya dapat itu bahwa mobil pickup yang memuat barang campuran, termasuk alat kesehatan, ada sepeda elektronik ya, sepeda listrik ya? Ya, sepeda listrik, kemudian ada box Pertamini, nah yang terbakar itu. Menyikapi hal ini Pak, Bapak selaku berposko di Pelabuhan Bangselai, Ya. selama ini apakah Bapak dalam hal ini dilibatkan dalam hal pengawasan di Pelabuhan Siwa ini? Kalau selama ini Pak, kami tidak pernah dapat koordinasi dari pihak pengelola pelabuhan. Dalam hal ini mungkin dari perhubungan. Karena selama ini kami tidak pernah dilibatkan di situ dan tidak ada koordinasi selama ini. Jadi kami hanya kalaupun ada kegiatan di sini kami hanya membackup saja Pak. Masalah pengamanannya di sana, pengecekan pemeriksaan kendaraan muatannya apa, selama ini kami tidak pernah dilibatkan dari pihak pengelola pelabuhan. Saya kira itu Pak yang bisa. Terus Pak begini, kalau keberadaan Bapak selama ini apakah sering memantau atau mendapat informasi memang betul adanya barang-barang ilegal
yang sering menyeberang melintas atau menyeberang melalui pelabuhan Siwatobahu ini, Pak? Kalau informasi selama ini yang saya dapat, biasa ada Pak, biasa ada. Cuma persoalannya kan kita tidak pernah dilibatkan di situ untuk melakukan pemeriksaan. Meskipun kami di sini, tapi situasinya seperti ini, kan kami tidak langsung serta-merta langsung mau masuk begitu saja Pak, tanpa ada permintaan atau koordinasi dari pihak pengelola pelabuhan. Gitu, Pak. Siap. Mungkin masih ada Pak yang Bapak mau sampaikan dalam hal ini? Nah, yang saya bisa sampaikan Pak, untuk kedepannya sebisa mungkin kalau memang dari pihak pengelola pelabuhan bisa melibatkan kami, ya kami siap untuk membantu membackup dalam hal pemeriksaan kendaraan serta muatan kendaraan yang naik ke kapal. Gitu, Pak. Siap. Dalam hal ini kita juga bersama Sekretaris Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara, dalam hal ini LPPDRI Kabupaten Wajo. Insiden yang terjadi di kapal Neoros kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan Adinda tentang insiden yang terjadi kemarin, seperti yang dijelaskan Pak Dampos Polrut Kabupaten Wajo, sesuai informasi yang saya dapat bahwa kemarin itu startnya kapal di sini jam 2 lewat, kurang lebih berdasarkan informasi seperti yang disampaikan, ada yang bilang 5 mil, ada yang informasi 9 mil sebelum kapal berlabuh terjadi insiden itu. Kemudian pemicu yang sempat juga dapat informasi bahwa pemicunya adalah korsleting dari motor listrik. Nah, itu untuk sementara. Begini Pak, Bapak selaku pemantau penyelenggara negara. Dalam hal ini kita ketahui bahwa pelabuhan Bangsa Lasio ini adalah aset Pemda. Kira-kira apa masukan Bapak kepada Pemda melihat insiden ini ke depan? Jangan sampai perhatian Pemda dalam hal ini tidak tanda kutip ini terkait adanya beberapa diduga ada pelabuhan ini tidak tertib lah begitu. Kalau tanggapan saya, opsinya kan Pemda sebenarnya yang paling fokus itu adalah prasarana. Pelabuhan ini statusnya milik Pemda, berarti ini aset Pemda, seharusnya balance. Nah, kita dulu berbicara balance, artinya hasil yang didapatkan Pemda balance dengan pemeliharaan prasarana yang ada di sini. Seperti kondisi yang kita lihat ini, jalanan kurang layak. Kemudian yang lebih parah lagi, dermaga pelabuhan, gerabahnya itu sudah mulai banyak ambruk. Jadi sedapat mungkin Pemda membenahi fasilitas yang ada sehingga hak dan kewajiban ini bisa balance. Itu yang terutama. Persoalan kedua, persoalan insiden kemarin kaitannya dengan Pemda itu tidak lepas dari karena dia adalah penerima manfaat. Seharusnya yang seperti yang dibilang Pak Dampos kan Polrut dalam hal ini ada kewenangan sebenarnya di zona C Pak ya. Nah, di daerah perairan itu seharusnya dilibatkan. Jadi semua pihak ikut bertanggung jawab, tentu sedapat mungkin bisa meminimalisir seperti yang terjadi kemarin. Kejadian kemarin ini kalau bisa saya katakan itu masih ada ampunan Allah. Andaikan ini menjadi pelajaran Pak menurut Bapak? Pelajaran. Ini bisa menjadi motivasi dan introspeksi semua pihak. Seperti kalau misalnya insiden kemarin ini sempat yang diduga kuat ada bahan yang sebenarnya larangan masuk naik di kapal untuk diangkut karena status kapal ini kapal roro, ada pelumpan di atas. Andaikan kapal kargo barang kemungkinan masih bisa diampun, tapi kalau khusus untuk bahan bakar terlepas dari ilegal atau resmi itu memang
dilarang naik kecuali kapal tanker yang memang spesialis untuk sudah safety khusus memuat bahan bakar. Nah, itu mungkin keterlibatan Pemda harus sinkronkan semua pihak sebagai penerima manfaat dalam hal ini. Sebagai aset Pemda, saya rasa ini besar di sini, makanya saya bilang, saya ulangi lagi pertegas, perlu mungkin balance antara hak dan kewajiban. Oke. Terutama sarana dan prasarana. Satu lagi Pak. Ya. Yang kami tahu ada, yang kami terima laporan ada barang larangan yang naik di kapal. Ya. Kalau Itu dulu pertanyaan kami, apa harapan Bapak ke dinas terkait tentang barangan yang naik tanpa adanya pencekalan atau bagaimana Pak? itu tadi, artinya kalau semua pihak diberikan tupoksinya seperti Pol Air di zona C itu adalah wilayah, sudah wilayah perairan dengan Kementerian Kelautan, Monipes atau dokumen kapal layar yang terbit itu seharusnya ada pengecekan. Tapi Pak, kan di sini kan ada Pak KP3 Pak ya. Seharusnya dia yang KP3 dari kepolisian Pak. KP3 Seharusnya itu, dia yang melakukan pemeriksaan awal dalam hal ini Pak. Bagaimana Bapak menyikapi hal itu kan persoalan kendaraan, surat-surat kendaraan, menyangkut muatan kapal, terbitnya dokumen apa yang dimuat dan tidak, itu kan ranahnya Kementerian Kelautan. Tentu regulasi yang perlu terkait pertanyaan Linda Aso itu barang larangan yang diduga kuat ada. Ini kan semestinya dokumen kapal yang disodorkan oleh pihak ABK atau perusahaan masuk sebagai dokumen, kemudian ditandatangan sesuai hasil investigasi kami dan wawancara kami dengan pihak Kementerian. Ternyata tidak ada di sana. Tulisan itu tertira, dugaan itu tersirat, tidak ada dalam manifest. Nah, secara hukum lepas, tapi rohnya pekerjaan ini pihak pengelola atau pihak ABK kapal perusahaan berarti membuat dokumen manipulasi dokumen sesuai hasil investigasi kami. Oke Pak. Jadi begini Pak, terakhir. Ya. Menurut Bapak ini kan keberadaan KP3 di sini, seharusnya dia selaku pengawasan dan bertindak selaku pengawas dan pemeriksaan dalam hal ini setiap kendaraan yang akan diberangkatkan melalui Pelabuhan Siwa menyeberang ke Kolaka. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak menyikapi kinerja KP3 Pelabuhan Siwa selama ini? Seperti yang saya bahasakan tadi, kalau semua unsur yang terlibat di sini, instansi katakanlah begitu, bekerja maksimal sesuai tupoksi, tentu minimal lah hal-hal yang kemungkinan bisa terjadi. Tentu ke depan peristiwa kemarin ini harus menjadi motivasi dan introspeksi diri ketika ada kekeliruan yang dilakukan selama ini. Itu harapan saya ke depan sebagai pemantau penyelenggara. Mari kalau ada memang kekeliruan yang kita lakukan, tentu harus mengevaluasi, mengintrospeksi diri supaya kejadian seperti kemarin jangan sampai terjadi. Hal-hal seperti kemarin kan sudah Tuhan masih melindungi kita semua. Oke, makasih. Utamanya yang kemarin. Ya, mungkin Bapak masih ada yang bisa ditambahkan dari Bapak Dampos Pol Air Wajo. Satu hal yang mungkin saya bisa tambahkan, bahwa status kendaraan atau muatan kapal sebelum masuk ke zona steril, zona C, itu kan melalui pemeriksaan di wilayah zona A dengan zona B. Nah, jadi pada saat muatan kendaraan yang memuat apapun itu, pada saat masuk ke zona C itu sudah steril, artinya sudah dianggap
layak untuk naik ke kapal. Jadi pengawasan di zona C itu hanya pengawasan dalam hal untuk pengamanannya, dalam hal ini barang-barang yang mau naik atau kendaraan apapun itu yang mau naik semua sudah aman. Nah, jadi pada saat sebelum masuk ke zona C itu semua sudah aman, Pak. Harusnya seperti itu. Seharusnya aman. Begitu Pak ya. Jadi sebelum masuk ke zona C, nah itu kan ada beberapa istilahnya petugas baik dari KP3 mungkin atau dari pihak perhubungan itu kan harus memeriksa sebelumnya kendaraan dia muatannya apa, dia mau naik ke kapal itu kendaraan seperti apa dan muatannya apa, itu kan sudah harusnya diperiksa semua dulu. Kalau dari pihak kapal Pak, seumpamanya dari pihak perusahaan mendapatkan barang-barang yang tidak layak naik di kapalnya, apakah mereka juga bisa bertindak dalam hal ini, protes? Iya. Kalau ini Harusnya dia bisa protes Pak, bahwa ini barang tidak boleh naik ke kapal. Pada dasarnya sifatnya ini kan kapal, termasuk kapal penumpang juga. ya betul ya. Nah, di samping memuat barang berupa kendaraan, selain itu kan dia memuat manusia juga. Tapi kalau dari Polair Pak, kalau mendapatkan barang terlarang yang di kapal apa? Andai kan dilibatkan Pak ya? Ya, andai kan kami dilibatkan Pak di sini, mungkin saja sebelum masuk ke zona C itu kami sudah tahan sebelum masuk ke zona C. Karena kami tahu bahwa barang-barang yang tidak harusnya naik ke kapal, nah itu kan tidak dibolehkan memang. Jadi sebelum naik ke kapal kan bisa kita lakukan pemeriksaan sebelum masuk ke zona steril itu, zona C itu. Saya tambahkan sedikit, bisa. Khusus manajemen kapal ya. Khusus manajemen kapal sesuai surat edaran itu ada kan pelarangan mengacu kepada undang-undang nomor 17 2015 tentang barang-barang yang dilarang. Seharusnya manajemen kapal atau owner dalam hal ini melakukan evaluasi berkala terhadap ABK awak kapal. Jangan sampai sesuai hasil investigasi kami ada manipulasi data untuk mendapatkan dokumen layar dari pihak Kementerian Kelautan dalam hal ini Menipes, tidak ada banyak tersirat muatannya yang terjadi selama ini. Oke Pak, nah, terkait insiden yang terjadi kemarin, sempat ada penumpang yang berteriak solar. Bagaimana Bapak menyikapi hal ini? Apakah memang betul dibuat dugaan ada barang ilegal dalam barang tersebut di atas kapal tersebut? Begini, artinya di samping ada rasa panik ya sebagai penumpang, tentu apa yang fakta yang dilihat sesuai dugaan buat ada barang terlarang yang mudah terbakar, katakanlah solar, sesuai bahasa yang terekam dalam video amatir, seperti itu realitanya. Tidak mungkin berbahasa kalau tidak nampak di depan mata. Ini kan rasa khawatir yang timbul. Oke Pak. Kalau dari Bapak Polairut bagaimana menyikapi hal itu? Nah, kalau saya Pak, ini kan kalau dilihat dari video kemarin, kita kan awalnya kita tidak tahu sumber apinya dari mana, yang terbakar dia muat apa. Mungkin karena kepanikannya orang di atas kapal, mungkin artinya dugaan bahwa mungkin ada kendaraan memang yang naik ke kapal itu memuat solar atau bagaimana sehingga menimbulkan kepanikan, akhirnya orang teriak solar. Oh gitu. Begitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa ini Pak, dalam Ya, hal ini menjustis ya. artinya kami hanya menduga saja bahwa apakah Sama memang dengan ada saya. atau tidak. Artinya hanya karena kepanikannya orang di atas kapal dengan adanya kejadian itu, kebakaran di atas kapal itu, akhirnya ada yang teriak seperti itu bahwa solar. Nah, sementara kita belum tahu apakah betul ada solar atau tidak. Nah, artinya kita dugaan hanya kita hanya menduga saja dulu. Oke Pak, terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan dalam hal ini demi keselamatan pelayaran di Pelabuhan Siwa dan Tobako ini Pak ya. Nah, kalau saya Pak, untuk kedepannya ini kan dijadikan pengalaman. Semoga kedepannya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Jadi kami dari pihak Polair ini
berharap untuk kedepannya bisa ada kerjasama dengan beberapa stakeholder yang ada sesuai dengan tupoksinya masing-masing di dalam wilayah pelabuhan ini, pelabuhan Siwa ini. Saya kira demikian, Pak. Oke, makasih Pak. Siap.